Kisah ini pernah terjadi menimpa sebuah keluarga di daerah perkampungan Jawa Barat. Heru adalah anak sepasang suami istri yang bernama Pak Mukhlis dan Budiah. Pak Mukhlis dan Budiah adalah seorang petani sayuran, mempunyai lahan yang cukup luas di kampung tempat mereka tinggal. Memang mayoritas para penduduk di kampung tersebut rata-rata adalah para petani sayur, baik yang mempunyai lahan ataupun hanya menggarap lahan milik orang lain. Sepanjang mata memandang, di ujung kampung tempat tinggal Pak Mukhlis dan Budiah terbentang sayuran-sayuran yang menghijau, ladang-ladang milik warga yang menjadi mata pencaharian utama, termasuk kedua ibu bapaknya Heru, Pak Mukhlis dan Budiah. Akan tetapi, Heru, seperti para pemuda kampung yang lain, tidak terlalu berminat untuk melanjutkan profesi orang tua mereka. Pasca lulus dari SMA, Heru memilih untuk bekerja di luar kota. Ibu bapaknya sempat melarang. Toh lahan sayuran yang mereka garap, yang mereka punya, siapa lagi nanti yang akan melanjutkan kalau bukan Heru? Tetapi Heru yang memang tak berminat di bidang pertanian, dia bersikeras ingin merantau saja ke kota besar, bekerja dengan harapan jadi orang kantoran atau apalah. Melihat pendirian si anak yang begitu kuat, akhirnya Pak Mukhlis dan Budiah pun selaku orang tua merelakan keinginan anaknya untuk merantau di luar kota. Maka semenjak saat itu, Heru pun dia pergi ke Jakarta, bekerja di salah satu perusahaan sebagai office boy sambil kuliah kelas karyawan. Waktu pun berlalu. Setahun sekali Heru pulang menengok ibu dan bapaknya sampai dia lulus kuliah dan bekerja masih di perusahaan tersebut. Hanya saja karena sudah cukup lama bekerja di sana, ditambah Heru yang sudah lulus kuliah, jabatannya pun dinaikkan di perusahaan tersebut. Angan-angan Heru waktu berangkat dari kampung beberapa tahun yang lalu menjadi kesampaian juga. Bekerja kantoran di kota besar dengan gaji yang begitu besar pula. Sampai satu waktu, Heru hari itu di kantor entah kenapa pikirannya semrawut. Hati tak tenang, seolah ada sesuatu yang Heru sendiri tak sadari itu apa, mengganggu hati dan pikirannya sepanjang hari itu. Teringat pula dia akan ibu dan bapaknya. Tapi seminggu yang lalu waktu Heru telepon ke kampung, ibu dan bapaknya baik-baik saja. Lalu apa yang jadi penyebab kegundahan hati dan pikirannya? Di depan komputer, Heru hanya duduk termenung. Pikirannya bercabang kemana-mana. Di tengah kegundahan hati dan pikirannya itu, telepon genggam di sampingnya berdering. Dan begitu dia lihat, ternyata nomor ibunya dari kampung yang masuk. Dia pun angkat telepon dari ibunya itu. "Assalamualaikum." "Ibu, ada apa, Bu?" kata Heru. Di seberang sana, ibunya pun menjawab. Tetapi nada suara dari ibunya itu seperti yang sedang diliputi kesedihan. Dada Heru berdebar. "Loh, ibu kenapa? Kok ibu kayaknya lagi nangis? Ibu ada apa, Bu?" Ibunya
hanya sesenggukan saja suara tangis yang Heru dengar. Tentunya membuat Heru semakin penasaran apa yang menjadi penyebab sang ibu menangis. Heru hanya diam mendengar suara tangis sang ibu, memberi waktu ibunya untuk berbicara. Selang beberapa menit kemudian, barulah sang ibu berkata-kata, "Ru, pulanglah dulu, bapakmu lagi sakit." Tuh, Heru pun kaget. Seminggu kemarin bapaknya masih sehat-sehat saja. Tapi hari itu, ibunya sambil menangis mengatakan bahwa bapaknya sakit. Terjawab sudahlah rasa gundah hati dan pikirannya. Ternyata itu adalah kontak batin sang ibu. Dan setelah mengetahui bahwa bapaknya sedang sakit keras, Harry pun bergegas membereskan pekerjaannya, lalu meminta izin kepada kepala bagiannya untuk pulang sebentar ke kampung halamannya, menengok bapaknya yang sedang sakit keras. Maka malam itu juga, Heru pun berkemas setelah mendapatkan izin dari kantor tempat dia bekerja, ingin bergegas pulang menemui ibu dan bapaknya. Singkat cerita, pagi-pagi dengan bis yang dia kendarai, Heru pun bergegas menuju ke kampung halamannya. Sepanjang perjalanan di dalam bis, Heru berharap-harap cemas dan terus berdoa dalam hati untuk kesembuhan sang bapak. Dan sore harinya sampailah Heru di kota tempat ibu dan bapaknya tinggal. Dari terminal dia naik ojek yang langsung menuju ke kampungnya dia. Sampailah si Heru di pinggiran kampung, tepat di gerbang desa. Tapi dikarenakan ojek yang dia kendarai bannya gembos dan terlihat ada paku besar menonjol, akhirnya mau tak mau Heru pun berjalan kaki menuju ke rumahnya yang masih cukup jauh dari gerbang masuk desa. Setelah membayar cukup ongkos, Heru pun berjalan sambil menggendong tas ransel berisi pakaian. Sepanjang dia berjalan menuju ke rumah, Heru berpapasan dengan warga kampung yang tentunya mengenal Heru pula. Tetapi ada yang aneh ketika Heru berpapasan dengan orang-orang kampung dia. Loh, ini orang-orang kampung kenapa? Kok lihatnya sinis banget? Ada yang ganjil, pikiran si Heru. Karena orang-orang kampung yang berpapasan dengan si Heru selalu mendelik. Bahkan sering terdengar bercakap-cakap dengan temannya sambil sesekali menatap sinis ke arah Heru. Heru merasa terganggu dong dengan kelakuan warga kampungnya itu. Karena dia merasa tak punya salah apa-apa. Tapi kok kenapa sikap mereka seperti itu? Sampai berpapasanlah si Heru dengan ibu-ibu yang masih tetangga Heru sendiri. Ibu-ibu itu berjalan dengan temannya pula, seperti yang sudah habis pulang dari kondangan atau apa. Begitu berpapasan dengan Heru, Bu, Heru menyapa sambil menganggukkan kepala. Tapi balasannya hanya kerlingan mata yang begitu sinis. Tuh, anak si tukang tipu pulang. Tuh, suara bisikan itu terdengar jelas di telinga Heru. Ibu-ibu itu, tetangganya itu, berbisik ke teman di sebelahnya. Tuh, anak si tukang tipu pulang. Heru sampai diam dong. Keningnya berkerut. Apa maksudnya anak tukang tipu? Heru berlalu. Kedua ibu-ibu tadi masih membicarakan Heru di belakang. Iya tuh, anak tukang tipu. Amit-amit ya. Amit-amit, kata si ibu-ibu itu.
Heru makin gak enak hati. Dia mempergegas langkah kaki, ingin cepat-cepat sampai ke rumah ibu dan bapaknya. Singkat cerita, sampailah Heru di kediaman ibu bapaknya itu. Rumah terlihat begitu sepi. Loh, pada kemana ini si mama sama si bapak? Kok rumah sepi banget? Pikiran si Heru. Dia pun langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bu, ucap si Heru. Dari dalam pun ada yang menjawab. Tak lama pintu pun dibuka. Alhamdulillah Heru, sampai juga kamu. Ayo masuk, ucap ibunya. Heru pun memeluk sang ibu dan mencium tangannya. Langsung masuk ke dalam, duduk di ruang tamu. Heru duduk sambil menyimpan tas ranselnya. Sebentar ya, ibu ambil air dulu, ucap ibunya. Heru hanya mengangguk. Ibunya pun pergi meninggalkan Heru. Tak lama datang lagi membawa nampan berisi air dan makanan ringan, langsung disodorkan kepada Heru. Walah Bu, kok repot-repot, Heru juga kan bisa sendiri. Gak apa-apa, minum dulu, kamu kan capek. Jam berapa kamu berangkat dari sana? Tadi pagi Bu, ucap Heru. Heru pun langsung meminum air yang disuguhkan oleh sang ibu. Ibunya duduk di seberang Heru selagi minum dan mengistirahatkan tubuh. Heru curi-curi pandang ke arah sang ibu. Terlihat jelas dari raut wajah dan gerak tubuhnya, ibunya itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dari gerak tubuh dan pandangan mata ibunya seperti orang yang sedang gelisah, khawatir, cemas. Bu, ada apa Bu? Katanya Bapak sakit. Di mana Bapak Bu? Bapak di kamar, Bu, ucap ibunya terbata-bata. Heru pun merasa aneh dengan tingkah dari ibunya itu. Akhirnya Heru berdiri dan bergegas masuk ke dalam kamar tempat istirahat bapaknya. Begitu masuk ke dalam, astagfirullahaladzim, ucap Heru. Bapaknya, yang setahu Heru bertubuh gempal, gendut. Tapi yang Heru lihat waktu itu adalah bapaknya yang kurus kering terbaring lemah di atas pembaringan. Bapaknya dalam kondisi sedang tertidur. Terlihat dari hela napas yang begitu tenang. Heru begitu sedih melihat kondisi sang bapak yang seperti itu. Dia mendekat dan duduk di samping pembaringan, menatap sendu ke arah bapaknya yang kurus kering itu. Tak lama ibunya pun datang, ikut duduk di samping Heru anaknya. Begitu duduk di samping Heru, ibunya malah menangis. Bu, ini Bapak kenapa? Kok sampai kurus kering kayak gini? Sambil menangis, ibunya hanya menggelengkan kepala. Pertanda tak paham pula dengan penyakit bapaknya. Heru diam melihat kondisi ayahnya itu. Bu, ibu cerita ke Heru, ada apa sebenarnya Bu? Ibunya yang sudah mulai berhenti menangis membawa Heru keluar dari kamar sang bapak. Ya sudah, kita cerita di luar saja. Takut ganggu bapak kamu, ucap ibunya itu. Heru yang diliputi rasa bingung ikut dituntun oleh ibunya keluar dari kamar. Sampai di ruang tamu, ibunya duduk. Pandangan matanya seolah sedang mengingat-ingat sesuatu. Ada apa Bu? Coba ibu cerita apa yang sudah terjadi kepada bapak. Gini Roh, 5 hari yang lalu bapakmu terlibat masalah, ucap sang ibu. Masalah? Masalah apa Bu? Heru teringat bisik-bisik warga kampung sewaktu dia pulang tadi. Ibunya pun akhirnya bercerita tentang apa yang menjadi penyebab bapaknya sakit parah seperti itu 5 hari yang lalu.
Seperti biasa, Pak Mukhlis pergi ke ladang sayurannya untuk menebar pupuk seperti yang biasa dilakukan setiap harinya. Sedangkan Budiah, istri Pak Mukhlis, tidak ikut pagi itu. Dan tepat jam 1 siang, Budiah sedang mengemas makan siang untuk sang suami. Dia pun keluar dari rumah, membawa rantang berisi nasi dan lauk pauk untuk suaminya makan siang nanti. Sewaktu di perjalanan, Budiah berpapasan dengan warga-warga kampung pula. Mau kemana, Cek? Ini mau nganterin makan siang buat Pak Mukhlis. Oh ya udah, Cek, hati-hati, ucap salah satu tetangga. Budiah pun bergegas pergi tuh menuju ladang di ujung kampung. Singkatnya, sampailah di pinggiran kampung, sekitar beberapa puluh meter lagi menuju ke ladang garapan milik suaminya. Ketika masuk ke ladang milik sang suami, loh, di saung kok nggak ada? Kemana si bapak? Pikiran Budiah tuh. Budiah pun bergegas pergi ke saung, dia simpan rantang, dia gantung di atas tiang. Pak, bapak! Teriak-teriak Budiah mencari-cari keberadaan suaminya. Tetapi yang dipanggil tak menyahut pula. Akhirnya Budiah pun mencari-cari keberadaan sang suami di sekitaran ladang. Tetap tak ditemui keberadaan sang suami. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba Budiah mendengar suara teriakan seperti orang yang sedang saling mencaci maki bertengkar. Loh, itu kan suara si bapak, pikiran Budiah. Budiah pun bergegas menuju ke sumber suara yang ternyata berada dan berasal dari sebuah sumur tak jauh dari ladang mereka. Begitu sampai kaget bukan main Budiah. Ternyata Pak Mukhlis suaminya sedang bertengkar sama Mang Edok, pemilik lahan yang bersebelahan dengan ladang milik keluarga mereka. Loh, Pak, Mang Edok, ini ada apa? Apa kamu perempuan? Diam kamu! Ucap si Edok membentak Budiah. Pak Mukhlis yang tak terima istrinya dibentak. Dok, jangan libatin istri saya. Masalah ini masalah saya sama kamu. Dan jelas-jelas kamu yang salah. Dari zaman kakek saya, batas lahan ini, batas kebun ini, nih, dari sini ke sana. Ucap Pak Mukhlis yang ternyata Mukhlis dan Edo sedang bertengkar, memperebutkan batas ladang mereka. Sedangkan Budiah sedari tadi dengan hati penuh ketakutan. Terlebih keduanya sama-sama memegang golok, takut terjadi perkelahian. Semakin lama, cekcok semakin memanas. Golok sudah diambang-ambang mau dibacokkan. Budiah yang ketakutan langsung berbalik pergi dengan maksud mencari pertolongan. Budiah berlari sekuat tenaga menuju ke arah kampung sambil teriak-teriak meminta tolong. Begitu sampai di kampung, Budiah yang ketakutan, napas terengah-engah, tersengal-sengal berlari sedari tadi. Dikerubungin oleh orang-orang. Loh, Cek, ada apa, Cek? Lari-lari, teriak-teriak, ada apa? Itu, tolong, suami saya, dia sedang bertengkar. Bertengkar? Sama siapa, Bu? Sama Mang Edo, ucap Budiah. Warga di situ pun kebingungan. Ada masalah apa? Pak Mukhlis bertengkar dengan Mang Edo. Akhirnya karena khawatir, Budiah memaksa warga di situ untuk ikut melerai Mang Edo dan suaminya.
karena sudah mau saling bacok-bacokan. Akhirnya warga pun ada sekitar 5 orang bergegas menuju ke ladang tempat di mana Edo dan Muhlis sedang berantem. Sampai di sana, terlihat jelas Edo dan Muhlis sudah berguling-guling, berkelahi di atas tanah. Hei, udah weh! Dipisahlah tuh Edo dan Muhlis. Yang keduanya sama-sama tak mau mengalah. Edo dan Muhlis dipegangi oleh warga agar tidak lagi berkelahi. Setelah cukup tenang, ditanyalah oleh si Herman, salah satu warga kampung yang melerai mereka. Pak Muhlis, Mang Edo, ada apa? Kenapa bertengkar berkelahi seperti ini? Ada masalah apa? Nih, Man, si Edo berani-beraninya ngakuin batas tanah saya. Jelas-jelas dari dulu juga batas tanah itu dari sini sampai sana. Enggak gitu, Muhlis. Dari dulu juga batasnya di situ, bukan di sini. Ucap si Edo tak mau kalah. Pahamlah mereka, ternyata sumber pertengkaran Edo dan Muhlis adalah masalah batas tanah ladang. Sudah. Sekarang kita balik ke kampung. Kita bicarakan di kampung saja. Jangan berkelahi seperti ini. Seperti anak kecil saja. Sudah, ayo. Nanti kita diskusikan di kampung saja. Ucap si Herman yang kesal juga melihat 2 orang tua seperti mereka berkelahi masalah batas tanah. Akhirnya digiringlah tuh oleh warga si Edo dan Pak Muhlis untuk menyelesaikan masalah perseteruan mereka. Mereka menuju ke balai dusun. Ternyata Mang Herman menyuruh salah satu orang meminta bantuan kepala dusun untuk menyelesaikan masalah sengketa batas lahan. Singkat cerita, keributan itu pun menyebar begitu cepat di kampung mereka. Banyak orang yang sengaja ingin menyaksikan ujung perselisihan antara Edo dan Muhlis. Sampai di balai dusun, Edo dan Muhlis pun duduk untuk mendiskusikan masalah batas tanah yang ditengahi oleh aparat dusun. Di situ Edo dan Muhlis saling tunjuk, saling maki. Masing-masing bersikeras mempertahankan pendapat mereka. Dan yang menjadi masalah buat kepala dusun, masing-masing pemilik lahan, Edo dan Muhlis, belum punya sertifikat dari tanah milik mereka. Akhirnya diskusi sore itu pun berujung buntu tanpa penyelesaian sama sekali. Kedua-duanya bersikeras mempertahankan pendapat mereka. Sampai akhirnya, Muhlis, kalau memang kamu merasa benar, saya tantang kamu untuk melakukan sumpah pocong. Ucap si Edo menantang Muhlis untuk melakukan sumpah pocong sebagai solusi akhir masalah mereka. Bentar, ucap Herman. Mang Edo, jangan sembarangan, Mang. Sumpah pocong itu gak bisa seenaknya saja dilakukan. Memang Mang Edo gak tahu apa akibatnya sumpah pocong? Halah, Herman, saya ngerasa tak salah, makanya saya berani buat sumpah pocong. Nanti ngasih Muhlis tuh. Muhlis, berani gak kamu? Muhlis pun langsung berdiri dong. Siapa yang takut? Saya gak ngerasa salah. So, mau kapan sumpah pocongnya? Mau sekarang? Kata si Muhlis balik menantang. Ayo, ucap si Edo. Bentar. Tenang, Mang Edo, Pak Muhlis, duduk dulu. Cobalah, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Sumpah pocong itu cukup tabu di kampung kita.
Hasilnya tak sepadan dengan apa yang kalian perebutkan, ucap si Herman. Berusaha agar hal seperti itu tidak dilakukan. Tapi Edo dan Muhlis tetap ingin melakukan sumpah pocong untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya sudahlah, begini saja, ucap kepala dusun. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, baik, kita lakukan sumpah pocong untuk mencari kebenaran dari masalah ini. Hanya saja, sumpah pocong dilakukan besok di balai dusun ini. Banyak yang harus dipersiapkan. Dan apa memang kalian berdua sudah yakin? Tanya lagi si kepala dusun. Yakin Pak Kadus? Yakin Pak? Saya siap Pak. Apapun akibatnya, resikonya, saya siap melakukan sumpah pocong. Karena saya yakin saya yang benar, ucap si Edo. Muhlis pun berujar yang sama. Akhirnya diputuskanlah besok pagi tepat jam 8 akan diadakan sumpah pocong antara Mang Edo dan Pak Muhlis. Setelah itu warga pun bubar di rumah. Cedia tak tenang hati. Dia pun berbicara kepada suaminya. Bapak, apa Bapak yakin mau sumpah pocong? Yakinlah Bu. Tanah dari dulu, dari zaman kakeknya Bapak, batasnya memang di situ. Dasar si Edonya saja yang serakah, pengen menguasai lahan kita. Bapak mah gak takut. Mau sumpah pocong ke, sumpah genderuwo ke, Bapak mah gak bakal takut. Bapak paling betul, Bapak yang benar. Si Edo cuma ngaku-ngaku saja. Aduh, Bapak kan tahu akibat dari sumpah pocong itu seperti apa. Alah Bu, kalau akibat dari sumpah pocong terjadi, itu hanya akan menimpa pihak yang salah. Bapak kan gak salah, tenang aja, Ibu gak usah takut. Udah, Bapak mau istirahat, Bapak mau siap-siap besok buat sumpah pocong, ucap Pak Muhlis berlalu masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, pagi pun datang. Di balai dusun sudah banyak warga kampung yang menunggu kedatangan Edo dan Muhlis. Mereka semua mempunyai tujuan yang sama, ingin menyaksikan sumpah pocong antara Edo dan Muhlis. Di kerumunan warga, ada yang sedang bercakap-cakap pula. Weh, kok berani ya Mang Edo sama Mang Muhlis lakuin sumpah pocong? Apa mereka nggak tahu bisa sengsara 7 turunan tuh? Kenapa nggak ambil jalan lain saja? Udahlah, biarin aja. Mau sengsara 7 turunan ke, mau mati 7 turunan ke, itu bukan urusan kita. Udahlah, kita menonton saja, ucap salah satu warga. Tapi ngomong-ngomong, mana nih Mang Edo sama Mang Muhlis? Kok belum datang juga ya? Iya ya. Mereka pun saling melirik, mencari-cari keberadaan Edo dan Muhlis, si pemeran utama acara sumpah pocong di balai dusun itu. Sampai beberapa lama kemudian, datanglah Edo dan Muhlis bersama keluarga mereka. Kedatangan Edo dan Muhlis disambut tepuk tangan dan sorak-sorai warga dusun, seperti yang sedang menanti kedatangan pemain hiburan yang akan melakukan lakon sumpah pocong di balai dusun mereka. Ayo Mang Edo, Mang Muhlis, jangan takut, ucap salah satu warga sambil teriak-teriak menyemangati Edo dan Muhlis, disertai oleh derai sorak dari warga dusun yang lain. Kan lucu, sumpah pocong mereka anggap seperti hiburan.
Di balai dusun pun sudah ada seorang ustadz yang akan memimpin ritual sumpah pocong. Sudah tersedia pula 2 bangku tempat pemandian jenazah. Karena para pelaku sumpah pocong akan dimandikan terlebih dahulu layaknya seorang jenazah, layaknya mayat. Dimulailah tahapan ritual sumpah pocong. Edo dan Mukhlis langsung masuk ke tempat pemandian jenazah untuk dimandikan terlebih dahulu sebelum diselimuti kain kafan. Proses pemandiannya sama seperti ritual memandikan jenazah. Di atas bangku sudah ada potongan-potongan pohon pisang sebagai alas jenazah yang akan dimandikan, yang di sini adalah Edo dan Mukhlis. Edo dan Mukhlis pun bertelanjang tanpa sehelai benang, ditutupi kain samping. Lalu air yang berisi kapur barus dan kembang 7 rupa disiramkan di sekujur tubuh Mukhlis dan Edo. 15 menit kemudian selesailah Edo dan Mukhlis dimandikan layaknya jenazah. Setelah dimandikan Edo dan Mukhlis lalu dipangku oleh 3 orang warga, dibawa masuk ke dalam balai dusun. Di ruangan tertutup, Edo dan Mukhlis dikenakan kain kafan layaknya pocong, layaknya jenazah yang sudah meninggal. Dipasangi kapas tubuhnya, lalu dibalut kain kafan, diikat seperti mayat, langsung dimasukkan ke dalam keranda. Setelah dimasukkan ke dalam keranda, keranda pun diusung oleh 8 orang warga. 2 keranda diusung beriringan menuju ke aula balai dusun, di mana di situ warga kampung dan keluarga masing-masing pihak sudah menunggu. Lalu diletakkanlah 2 keranda yang berisi Edo dan Mukhlis di tengah-tengah kumpulan warga dusun. Keranda dibuka dan terlihatlah Edo dan Mukhlis yang sudah mengenakan kain kafan. Lalu sang ustadz mendekat ke arah mereka berdua dan disaksikan ratusan pasang mata Edo dan Mukhlis disumpah di bawah kitab suci Al-Quran, dituntun oleh si ustadz mengucapkan kata-kata, "Saya bersumpah," ucap Mukhlis, "bahwa saya tidak bersalah, dan apabila saya yang dinyatakan bersalah, maka saya dan seluruh keturunan saya akan hidup sengsara dan mati mengenaskan." Kata-kata itu sumpah di bawah kitab suci dia lontarkan, membuat hati cedia bergetar ketakutan. Tapi sumpah tak bisa ditarik lagi. Edo pun melakukan hal yang sama, bersumpah di bawah kitab suci dan sanggup menerima apapun akibat tuah sumpah pocong kalau dia memang bersalah. Acara sumpah pocong pun berlangsung sekitar setengah jam lamanya.
lalu diakhiri dengan doa bersama dipimpin si Ustadz yang menuntun sumpah pocong Edo dan Mukhlis. Selesai melakukan sumpah pocong, Edo dan Mukhlis dilucuti kembali kain kafannya, mengenakan pakaian biasa, lalu bubar kembali ke rumahnya. Sedangkan warga dusun yang menonton acara sumpah pocong menerka-nerka apa yang akan terjadi nanti, yang akan menimpa Edo dan Mukhlis. Bubarlah tuh warga. Acara sumpah pocong keseluruhannya selesai tepat jam 11 siang. Mereka semua hanya tinggal menunggu hasil dari sumpah pocong yang sudah dilakukan. Pulanglah Mukhlis dan istrinya kembali ke rumah. Sampai di rumah, istrinya langsung menangis. "Pak, Bapak kok tega? Dalam sumpah tadi Bapak berkata 7 turunan kita sengsara dan mati mengenaskan. Apa Bapak tega? Heru anak kita satu-satunya dan mungkin anak cucunya nanti mengalami hal seperti itu." "Tenang saja, Bu. Bapak memang gak salah dan hal itu tidak akan terjadi kepada keluarga kita. Ibu tenang saja. Kita lihat saja nanti. Pasti akan terjadi sesuatu menimpa si Edo. Karena si Edo lah yang memang ingin menyerobot ladang milik kita," ucap Pak Mukhlis menenangkan istrinya. Waktu pun berlalu. Malam pun datang. Pak Mukhlis malam itu sekitar jam 9 malam sedang duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. Sedangkan istrinya, dia sudah tertidur lelap di dalam kamar. Pak Mukhlis yang bertubuh tambun duduk menyandar di ruang tamu sambil menghisap rokok. Sesekali mendesah. Kenapa setelah melakukan sumpah pocong tadi pagi tiba-tiba gelisah seperti ini? Apa yang terjadi? Pikiran si Pak Mukhlis, karena dia sedari tadi sore tiba-tiba gelisah, tak jelas apa penyebabnya. Sampai-sampai dia menyangkutkan hal itu dengan sumpah pocong yang tadi pagi dia lakukan. Apa gara-gara sumpah pocong? Masa iya sih? Bukannya sumpah pocong tuahnya hanya akan menimpa orang yang bersalah. Sedangkan dalam masalah ini saya nggak salah sama sekali, pikiran Pak Mukhlis. Karena memang dari zaman kakeknya dulu batas tanah memang di situ, tak pernah bergeser sama sekali. Makanya Pak Mukhlis berani melakukan sumpah pocong melawan si Edo. Pak Mukhlis yang sedang duduk termenung berpikir keras tentang perasaan gelisah yang dia alami setadi sore tadi. Ini mungkin hanya perasaan saja. Udahlah, mending tidur aja, pikiran Pak Mukhlis. Dia pun berdiri dan menuju ke kamar sang istri dengan maksud mau tidur. Baru aja dia naik ranjang, dia menyandar di pembaringan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti benda jatuh di atap rumah. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Pikiran Pak Mukhlis. Bu, bangun Bu, bangun. Mukhlis membangunkan istrinya Cedia. Ada apa sih Pak? Bu, Bapak tadi dengar suara benda jatuh. Cedia pun bangun sambil menggisik-gisik mata. Di mana Pak? Di atap rumah Bu. Astagfirullahaladzim.
"Ayo Pak, kita lihat," ucap Cedia. Pak Mulis pun dan istrinya keluar rumah, mau ngecek ke atap apa yang kata Pak Mulis tadi benda jatuh. Sampai di luar, Pak Mulis menggunakan senter yang dia bawa tadi. Dia lihat-lihat di atap rumah. Gak ada apa-apa ya Bu. Sambil berjalan mengitari sekeliling rumah mereka. Begitu mereka berjalan tepat di belakang rumah, sambil terus-terus mencari sumber suara benda jatuh yang terdengar begitu kencang. "Mana Pak? Gak ada apa-apa. Atap rumah juga masih utuh." "Iya ya Bu, kok aneh ya? Jelas-jelas tadi Bapak dengar ada benda jatuh Bu." "Ah, sudahlah Pak, mending kita tidur saja," ucap istrinya. "Ya udah tuh Bu, ayolah masuk lagi." Mukhlis dan Cedia pun berbalik mau masuk kembali ke dalam rumah. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara pasir yang ditabur di atas genteng mereka. "Loh, Bu, Ibu dengar gak?" Iya Pak, Ibu dengar kayak ada yang menabur di atap rumah kita." Sambil melihat-lihat kembali ke atas. Tapi tetap saja Cedia dan Pak Mukhlis tidak menemukan apapun. Padahal jelas betul mereka mendengar suara pasir ditabur di atas genteng. Sampai tiba-tiba Pak Mukhlis dan Cedia merasa merinding begitu saja. Bulu kuduknya pada berdiri. Bu, kok tiba-tiba merinding ya Bu?" "Iya Pak. Aduh Pak, Ibu jadi takut." "Udah, tenang aja kan ada Bapak," kata Pak Mulis menenangkan sang istri. Walaupun dia sendiri sebenarnya ketakutan. Akhirnya mereka berdua pun setengah berlari kembali ke depan rumah, masuk ke dalam. Karena mereka berdua merasa ada sosok yang sedang memperhatikan sedari tadi. Setelah mendengar suara tebaran pasir di atap genteng, masuk ke dalam rumah, Cedia langsung mengunci pintu. Gordeng dia tutup rapat-rapat. Dia lari masuk ke dalam kamar, menutup tubuh dengan selimut yang begitu tebal. Suaminya pun melakukan hal yang sama, tidur meringkuk ketakutan di samping istrinya. Keduanya benar-benar ketakutan, karena sewaktu tadi berlari masuk ke dalam rumah, Pak Mukhlis dan Cedia mendengar suara tawa dari belakang mereka. Di tengah ketakutan, di bawah selimut yang begitu tebal, tiba-tiba lampu rumah mereka mati begitu saja. "Bu, kok lampu rumahnya mati Bu?" "Iya Pak, Ibu jadi takut Pak. Pak, takut Pak," ucap Cedia menggigil ketakutan. Ketika sedang ketakutan seperti itu, pintu jendela kamar mereka ada yang mengetuk. Tok, 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 tok. Pak, itu siapa yang ketuk-ketuk jendela kita Pak?" "Gak tahu Bu, gak tahu," ucap Pak Mulis. Sedangkan suara ketukan jendela kembali terdengar. "Pak, lihat tuh Pak, siapa itu, coba Bapak lihat," ucap Cedia menyuruh suaminya membuka jendela kamar. "Ibu, Bapak juga takut. Udah ayo, sama-sama bareng Ibu," ucap si Mukhlis. Akhirnya, karena suara ketukan jendela tak pernah berhenti, Pak Mukhlis dan istrinya Cedia membuka selimut yang menutup tubuh mereka. Di tengah kegelapan di dalam rumah, berusaha memberanikan diri, mendekat dan membuka penutup jendela kamar mereka. Budia ikut berdiri di samping sang suami dengan tubuh gemetar ketakutan, memeluk tangan kanannya Pak Mukhlis. Mereka berjalan perlahan-lahan dengan tubuh yang sama-sama bergetar ketakutan,
mendekat ke gorden jendela kamar mereka. Bu, ibu nyium bau bangke? Iya Pak, bau bangke. Di tengah kegelapan malam itu, di antara suara ketukan jendela di depan mereka, Budia dan Pak Mukhlis mencium bau bangkai yang begitu menyengat di dalam kamar mereka. Bau bangkai yang begitu menyengat tercium begitu mual di hidung Budia dan Pak Mukhlis. Mereka berdua menahan takut, dengan tubuh gemetar berjalan mendekat ke gorden jendela kamar mereka. Ketukan di kaca jendela tak berhenti sama sekali, malah terdengar semakin kencang, seolah memaksa Mukhlis dan dia bergegas membuka gorden jendelanya. Dengan tangan gemetar, Pak Mukhlis menyentuh kain gorden kamar itu. Perlahan dia buka. Dengan tubuh gemetar ketakutan, sang istri yang terus memegang tangan semakin erat, gorden pun perlahan dibuka oleh Pak Mukhlis. Begitu gorden dibuka, astagfirullah, tepat di balik jendela berdiri dengan muka yang begitu hancur, penuh belatung, berselimut kain putih terikat, sosok pocong melotot, menakutkan, menyeramkan di hadapan Pak Mukhlis dan Cedia yang langsung teriak terjungkal di atas pembaringan. Sosok pocong itu dengan muka hancur penuh belatung menatap Nyalang dengan mata yang begitu merah seperti bara api, menatap menyeringai ke arah Mukhlis dan dia yang terjungkal di atas ranjang, saling peluk penuh ketakutan. Tak sampai di situ saja, tiba-tiba, plak! Jendela yang terkunci terpental begitu saja, disertai hembusan angin yang begitu kencang masuk ke dalam kamar, disertai bau busuk yang teramat menyengat. Mukhlis dan istrinya begitu ketakutan tatkala angin berputar di dalam kamar, menerbangkan benda-benda ringan di dalam kamar tempat tidur mereka. Si sosok pocong sudah tepat berdiri di balik jendela. Mukhlis dan Cedia berteriak ketakutan tatkala si pocong perlahan mendekat seolah terbang ke arah mereka berdua. Gelap. Gelap yang mereka rasa. Dan hanya itu yang mereka ingat tatkala terbangun esok paginya. Pagi-paginya, Budiah dan Pak Mukhlis terbangun dengan tubuh yang begitu luluh lantak. Sekujur tubuh mereka begitu sakit, seperti yang sudah dipukuli oleh sesuatu. Lebih-lebih Pak Mukhlis yang ketika bangun langsung mengerang kesakitan, dan mereka berdua terbangun tepat di atas lantai kamar mereka. Benda-benda di sekeliling kamar begitu berantakan, pertanda apa yang mereka alami semalam bukanlah mimpi, kembang tidur-tidur mereka. Istrinya pun ikut terbangun, ketakutan pula dengan apa yang dia saksikan dan dia alami sewaktu tadi malam. Budia yang begitu takut dengan apa yang mereka saksikan semalam,
langsung menangis sejadi-jadinya. Karena dalam hatinya dia percaya bahwa apa yang mereka alami adalah tuah akibat sumpah pocong kemarin pagi. Sedangkan Pak Muhlis suaminya masih mengerang kesakitan di samping cedia yang menangis dari tadi. Pak Muhlis pun dalam hati menerka hal yang sama. Apa mungkin leluhurnya dulu, kakeknya memang menyerobot tanahnya keluarga Edo? Karena dia merasa apa yang dialami semalam adalah tuah sumpah pocong yang mereka lakukan. Lalu, apakah memang apa yang dialami oleh Cedia dan Pak Muhlis suaminya adalah akibat dari tuah sumpah pocong yang mereka lakukan? Kita saksikan di video selanjutnya.